Mudah-mudahan beritanya tidak salah, dari jpnn.com. Yaitu Kapolri mutasi 5 jenderal termasuk Ketua KPK dan Kepala BNPT. Ada apa? Kalau koran ini bertanya ada apa, kalau saya tanya kok Kapolri lebih tinggi ya dari anggota DPR atau dari institusi DPR? Bisa begitu? Makanya dengarkan uraian ini, dan sebelumnya kita baca dulu apa isi beritanya ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Edi Hartono dalam rangka pensiun. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram nomor ST dan seterusnya tanggal 24 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Anwar. Ya, ada mutasi, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi. Dalam salinan surat telegram yang diterima, Komjen Setio Budianto dimutasi dari jabatan Ketua KPK menjadi perwira tinggi Itwasum Polri menjelang masa pensiun. Komjen Edi Hartono yang menjabat Kepala BNPT juga dimutasi menjadi perwira tinggi Densus 88 Anti Teror Polri untuk persiapan pensiun. Kemudian selain keduanya, 3 perwira tinggi lainnya juga dimutasi dalam rangka pensiun. Komjen Puji Prasetyanto Hadi yang menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dimutasi menjadi perwira tinggi Bareskrim Polri. Kemudian Komjen Lotaria Latif yang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dimutasi ke Bareskrim Polri. Irjen Joko Hari Utomo, Auditor Kepolisian Utama tingkat 1 Itwasum Polri juga dimutasi menjadi perwira tinggi Lemdiklat Polri. Ya, beritanya sih begitu aja, saudara sekalian. Tapi ini menjadi pertanyaan bagi saya. Ya, ada 2. Satu yang namanya State Auxiliary Agency atau State Independent Body, ya, lembaga negara independen atau lembaga negara penunjang, dan yang kedua adalah terkait dengan lembaga yang berada di bawah struktur kekuasaan eksekutif atau presiden. Oke. Dan jabatan Kapolri itu sendiri. Jadi sobat sekalian, kalau kita bicara tentang struktur ketatanegaraan, jabatan Kapolri itu pastilah jabatan yang setingkat menteri. Kalau dulu tidak. Kalau dulu hanya setingkat kepala staf saja. Ada kepala staf angkatan darat, udara, laut, dan kemudian Kapolri. Di atasnya adalah Panglima ABRI. Dan biasanya merangkap Menhankam Pangap, ya, Menteri Pertahanan Keamanan _ Panglima ABRI. Sejak reformasi, polisi dipisahkan dari TNI dan kemudian menjelmalah Kapolri menjadi jabatan setingkat menteri bersanding dengan Panglima TNI. Jadi kalau tadinya Panglima ABRI itu adalah atasannya Kapolri, tapi sekarang Panglima TNI itu sejajar dengan Kapolri. Oke. Tetapi tidak mungkin Kapolri di atas menteri, apalagi di atas DPR. Karena DPR sejajar dengan presiden. Artinya kalau kita secara struktur ketatanegaraan, DPR sebagai lembaga itu di atas Kapolri. Tetapi tidak atasan langsung karena Kapolri ranahnya adalah ranah eksekutif. Sementara DPR ranahnya legislatif dan tidak memiliki bawahan. DPRD juga bukan bawahan dari DPR. Jadi DPR lembaga yang tersendiri yang setingkat atau sederajat dengan presiden, ya, presiden 1 orang, sementara DPR 575 orang kurang lebih. Jadi saudara sekalian, agak aneh ketika seorang Kapolri kok bisa memutasi ketua KPK. Padahal ketua KPK itu menjalani fit and proper test yang tidak diadakan lembaga kepolisian. Fit and proper testnya oleh lembaga independen yang dibentuk oleh presiden dan dipilih oleh DPR setelah dilakukan fit and proper test juga. Kok bisa seorang Kapolri tiba-tiba memutasi seorang ketua KPK?
Saya tidak bicara apakah ketua KPK-nya bagus atau tidak, yang katanya masih proksinya Jokowi dan lain sebagainya. Tetapi yang saya bicara tentang prinsip ketatanegaraan. Harusnya tidak boleh begitu. Alasannya kenapa? 2. KPK itu adalah State Auxiliary Agency, State Independent Body. Sebagai sebuah State Auxiliary Agency atau State Independent Body, itu kadang-kadang KPK dianggap sejajar dengan lembaga eksekutif. Jadi dia tidak di bawah presiden. KPK itu di ranah State Auxiliary Agency. Tapi sekarang memang KPK sepertinya di bawah presiden sejak adanya Undang-Undang KPK 2019. Tapi secara tidak langsung, secara struktural dia harus dianggap sebagai State Independent Body. Seperti halnya lembaga-lembaga KPU, ya. Kemudian apalagi KPU, kemudian KPK ada di situ, ada Komnas HAM. Nah, itu State Auxiliary Agency, Bawaslu dan lain sebagainya. Jadi mereka itu tidak di bawah presiden, tapi tidak juga di atas presiden. Tidak juga sejajar sesungguhnya, tetapi intinya adalah mereka adalah lembaga yang mandiri dan tidak bisa dilihat kesejajarannya. Tapi menteri tidak bisa intervensi mereka. Presiden bahkan tidak bisa intervensi mereka. Tapi kalau ini istimewa sekali, seorang ketua Kapolri tidak hanya intervensi, tapi dia juga bisa memutasi. Jadi ini pasti ada kesalahan dari sisi hukum tata negaranya, sobat era sekalian. Harusnya nantilah saya ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang begini ini ya, untuk memperbaiki tata negara kita. Harusnya kalau mereka mau melamar sebagai ketua KPK, silakan minta izin dari atasannya, Kapolri, silakan. Itu secara administratif kalau mereka belum pensiun. Nah, ketika mereka sudah terpilih, harusnya mereka cuti di luar tanggungan. Karena di KPK mereka udah digaji dan mereka juga tidak akan mengalami kenaikan pangkat lagi. Ingat Firly Bahuri ketika terpilih jadi ketua KPK, tiba-tiba dinaikkan pangkatnya dari bintang 2 ke bintang 3. Jadi sobat era sekalian, itu pun kenaikan pangkat setelah dia terpilih, lalu kemudian oleh Kapolri dinaikkan pangkatnya. Setelah dinaikkan pangkatnya baru dilantik sebagai ketua KPK. Nah, ini kan menjadi something lah kira-kira. Karena itu sobat era sekalian, harusnya tidak boleh lagi begini. Itu artinya sama saja dengan mengatakan bahwa KPK itu bawahannya polisi. Padahal hadirnya KPK itu dimaksudkan karena Kejaksaan Agung dan Polri itu dianggap belum bisa menjalankan tugasnya sebaik-baiknya dalam hal pemberantasan korupsi. Makanya diadakanlah KPK sebagai state extraordinary body untuk menangani yang namanya extraordinary crimes atau kejahatan yang extraordinary. Jadi kalau misalnya anggota KPK yang berasal dari Kapolri bisa dipindah-pindahkan, dan hal yang sama berlaku pula misalnya anggota KPK atau pimpinan KPK yang berasal dari katakanlah kejaksaan, wah ini gawat. Artinya dalam hal ini Kapolri lebih tinggi daripada institusi DPR, bayangkan. Ya, bahkan lebih tinggi daripada institusi presiden. Kenapa? Karena presiden sudah capek-capek membuat yang namanya tim independen untuk menyeleksi, lalu hasil seleksinya 2 kali lipat diberikan kepada DPR dan DPR memilih dari hasil seleksi presiden tersebut yang melalui tim independen. Jadi Kapolri bisa menggugurkan itu semua dengan mudahnya dengan memutasi mereka yang terpilih sebagai pimpinan KPK. Paham ya perspektif ketatanegaraan saya. Oke, itu satu. Yang kedua, mereka yang menjabat di jabatan institusi lain, entah itu dirjen, sekjen dan lain sebagainya. Ini menurut saya lebih aneh lagi. Kenapa? Jabatan dirjen, sekjen itu bukan jabatan yang dipilih, tapi jabatan birokrasi. Birokrasi non senjata, ya kan? Jadi kalau TNI itu adalah sipil, TNI itu adalah militer, polisi adalah sipil bersenjata, birokrasi non polisi dan non militer adalah sipil yang tidak bersenjata.
Karena itu kalau mereka kemudian karena sebab tertentu kemudian dialihkan atau diperbantukan atau diapakan ke dalam institusi setingkat kementerian misalnya atau setingkat lembaga yang sama tingkatnya dengan kementerian, maka seharusnya mereka pensiun, bro. Karena artinya mereka sudah memilih jalan sipil non senjata. Kalau mereka masih sebagai perwira aktif, itu sama saja dengan mereka akan ada loyalitas ganda. Loyalitas kepada Kapolri dan loyalitas kepada menteri yang mengangkat mereka. Pasti kalah menteri yang mengangkat mereka. Bagaimana kalau seandainya ada konflik of interest di sana? Misalnya dalam konteks KPK yang harus diselidiki adalah seorang Kapolri. Kan gak bisa jadinya. Atau sebaliknya. Misalnya kementerian tersebut harus bekerja sama dengan Polri misalnya. Kan tidak enak ada atasannya di kepolisian. Jadi saya bukan soal sentimen dan tidak sentimen. Hanya ingin meletakkan ini dalam perspektif ketatanegaraan. Jangan sampai kemudian perwira-perwira aktif polisi ini kemudian merambah ke jabatan mana-mana. Dan kemudian ketika mereka pensiun atau belum pensiun, mereka bisa ditarik-tarik lagi oleh Kapolri dengan seenaknya saja, dalam tanda kutip seenaknya ya. Karena yang namanya ketua KPK kan sudah menjalani proses dari awal, dari mendaftar, tes kesehatan, tes psikologi, macam-macam sampai kemudian berhasil di DPR. Tiba-tiba dengan gampangnya ditarik karena persiapan pensiun katanya. Nah, pertanyaan saya adalah siapa yang menggantikan pimpinan KPK tersebut? Siapa yang menggantikan ketua KPK ini? Kan menurut saya agak lucu ya, termasuk juga kepala BNPT. Jadi sobat era sekalian, kepala BNPT itu juga problematik. Misalnya kepala BNPT, kepala BNPB, kenapa? BNPT dan BNPB ini jabatan apa sih? Apakah dia jabatan setingkat menteri ataukah jabatan di bawah menteri? Rasanya dia jabatan setingkat menteri. Kalau dia jabatan setingkat menteri, artinya dia sama posisinya sebagai seperti Kapolri dan kemudian juga Panglima TNI. Kalau demikian, ya mereka harus pensiun juga. Sebagai ketua kepala BNPT harusnya begitu. Kecuali mereka sekedar diperbantukan sebagai tenaga-tenaga yang memang diperlukan. Kalau memang diperlukan. Tapi kalau sudah kepalanya harusnya pensiun. Ini kan jangan sampai kemudian dua-duanya diinginkan. Ya, bangau terbang tinggi pengen diraih, tapi punai di tangan tak mau dilepaskan. Kalau peribahasa kan mengharapkan bangau terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Jadi sobat era sekalian, ini yang menurut saya yang harus kita pikirkan baik-baik. Karena kalau begitu namanya seorang Kapolri itu kewenangannya bisa lebih hebat dari presiden. Orang presiden saja tidak bisa menentukan siapa yang menjadi ketua KPK. Tetapi seorang Kapolri paling tidak bisa dalam tanda kutip memecat seorang ketua KPK. Dalam tanda kutip ya. Dalam konteks misalnya ketua KPK-nya berasal dari perwira aktif kepolisian. Mudah-mudahan paham ya saudara sekalian ya. Sekali lagi ini adalah analisis tata negara. Tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan Sigit Listio dan lain sebagainya. Ini adalah murni cara berpikir hukum tata negara. Ini berlaku juga untuk TNI. TNI itu juga tidak boleh ke jabatan-jabatan lain. Ya, kalau jabatan-jabatan tersebut dianggap setingkat menteri. Kalau setingkat menteri harusnya pensiun. Nah, ciri-ciri jabatan setingkat menteri itu adalah diangkat oleh presiden. Kalau dia diangkat oleh presiden, maka itu adalah jabatan setingkat menteri yang paling tidak, ya kalau pimpinan lembaga yang diangkat presiden, lembaga setingkat menteri yang paling tidak ya harus sederajat dengan Kapolri dan Panglima TNI-nya. Jangan ada kemudian ada loyalitas ganda. Begitu ya. Jadi mereka kepala-kepala lembaga, ketua-ketua lembaga itu ya, kepala-kepala lembaga maksudnya, karena wilayah eksekutif bukan wilayah yang lain, itu harus tunduk kepada presiden. Ketua-ketua lembaga
ya yang seperti KPK misalnya, ya tidak boleh lagi tunduk kepada institusi asalnya. Begitu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya untuk clearance-nya. Tapi intinya adalah corak berpikir saya seperti itu. Memang di dalam undang-undang TNI misalnya atau undang-undang Polri ada kata-kata pengecualian. Tetapi itu kan kita bisa judicial review. Misalnya 14 atau 16 sekarang ya. 14 atau 16 lembaga yang bisa dimasukin TNI aktif misalnya. Kita harus lihat apakah memang ada kebutuhan TNI Polri di situ. Kalau tidak ada, ya menurut saya nggak perlu harusnya mendeploy perwira aktif. Misalnya sekretariat kabinet, nggak perlu mendeploy perwira aktif. Kalau mau ya dipensiunkan Teddy itu, ya Letkol Teddy sekarang. Karena itu bukan lembaga yang bisa diisi oleh perwira aktif. Perwira aktif itu kerjanya pertahanan kok, perang, ya persiapan perang. Bukan kemudian mengutak-atik kerja politik seorang presiden atau karena dipercaya oleh seorang presiden bisa tetap menjadi perwira aktif bahkan naik pangkat. Lalu at the same time ngurusi soal-soal yang terkait dengan masalah politik sehari-hari. Itu tidak boleh. Sekali lagi saya bicara tentang hukum tata negaranya ya. Saya tidak bicara mengenai sentimen kemana dan lain sebagainya. Ini argumen bukan sentimen. Subhanallah cantiknya. Maksudnya apa nih? RH Channel cadas. Bang Refli Harun bahas dong sebuah alat yang menonjol terpasang di perut Jokowi. Yang kata Dr. Tifa itu alat CAPD sebagai alternatif lain untuk cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Saya nggak ngerti ya. Anda menyuruh orang yang membahas tapi yang disuruh membahas belum tentu paham ya. Oke. Tapi kalau soal Kapolri memutasi KPK, nah ini wilayah hukum tata negara. Negeri suka-suka yang kuasa sakarepmu ono sate ya. Mantap nih nyemak. Assalamualaikum. Apa sih yang gak aneh di negeri ini? Kok bisa ya sepertinya negeri ini ada yang aneh. Berulah lagi kayaknya sengaja cari gara-gara Mendagri dan Kapolri. Presiden kemana? Rakyat butuh presiden bukan menteri-menteri pembantu bekas presiden. Kemudian Parcok kapan Listio diganti? Kapan Pak Prabowo mutasi Kapolri ya? Mau taruh anteknya sebelum diganti. Gak apa-apa ketua Kapita jangan dari Polri dan Kejaksaan, ganti yang sipil profesional. Itu nggak ada gunanya, bubarkan saja jadi alat simul, oke? Ini Kapolri tidak ngerti bernegara. Bukan tidak mengerti bernegara, karena kekuasaan itu dipunyai sama dia. Makanya karena itu kekuasaannya itu yang harus diperjelas gitu ya. Lebih baik Kapolri Mabes Polri dibubarkan. Negara Konoha aneh, harusnya polisi itu didesentralisasi seperti di Amerika. Ada LAPD, NYPD dan lain-lain, bukan malah bintang 4 sok seperti tentara berkuasanya. Judul tema kok mengherankan, aneh. Ternyata bisa ya ketua KPK dimutasi Kapolri, dasar peraturannya apa Bung RH? Ya dasar peraturannya karena mereka belum pensiun. Jadi mereka bisa dianggap ya orangnya perwira aktif polisi yang dikaryakan. Makanya kalau terpilih sebagai ketua KPK harusnya otomatis pensiun gitu loh. Itu masalahnya. Kemudian undang-undang baru bernama UUSG, undang-undang semau gue. Karena Parco udah disusupi, oke. Tanya si Gemoy lah, kacau. Sebentar lagi yang akan dimutasi Roy and Rimon ke Bui. Apa maksudnya? Pasti Kapolri sudah koordinasi mutasi ini dengan bosnya di Solo ya. Kemudian ketua KPK dites and fit and proper test oleh DPR. Kemudian yang lolos direkomendasikan kepada presiden untuk ditetapkan. Seharusnya ya diberhentikan oleh presiden, begitu kan? Tidak boleh diberhentikan. Dia hanya bisa diberhentikan kalau dia melakukan pelanggaran. Dan yang memberhentikan adalah ya sidang etik ya, seperti misalnya ya dulu ketua KPK yang ada kan, atau dia mengundurkan diri, itu soal lain ya gitu. Kucing Pak RH, Lucy dan Goldie mana kok nggak pernah muncul? Nanti saya munculkan anaknya ya biar senang.
Nanti anaknya Oreo sama sama Milo namanya ya. Kalau Goldie ada. Kok Goldie ngerti ya dia? Anu ada, Lucy ada. Lucy kelihatanlah hamil lagi dia sama kucing kampung. Kemarin hamil sama-sama British Shorthair. Kemudian negara ini masih dijalankan geng mul, bahkan aparat dan penegak hukum lainnya nggak ada yang berani menyentuh kasus-kasus yang sebenarnya sudah gamblang. Di mana presiden atau titik-titik. Justru yang harus diganti Kapolri dong. Itu juga ternak Jokowi yang salah kaprah kepada DPR kok. Ke DPR kok diam saja sih, ada apa? Presiden Prabowo tidak boleh mengganti Kapolri pilihan Pak Jokowi gitu, apalagi loh kan harusnya KPK bisa memborgol Kapolri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang RH. Waalaikumsalam. Makanya sebagian ahli tata negara kasih saran jangan nyinyir terus, ilmu digunakan sesuai yang diterima bro, jangan jadi sampah terus. Ini Hartono George ini kenapa sih? Karena itu kita buang dulu Anda ya, biar tidak mengganggu ya. Kemudian ini namanya aturan suka-suka saja, kacau. KPK bukan independen Bang, karena yang kerja di sana PNS harus tunduk ke pemerintah. Iya, stafnya, tetapi KPK-nya independen gimana? Itu kan sama dengan DPR. Emang DPR di bawah presiden. Tapi jangan lupa, sekretariat DPR itu pegawai negeri sipil atau ASN yang bisa dimutasi di tempat lain. Ya, kita harus bedakan antara ASN-nya dan pimpinan KPK-nya. Gitu. KPK kuasanya apa Bang RH? Ya nanti itu soal session tersendiri ya. Pantesan KPK bisa dipesan. Jangan-jangan Kapolri adop tentang tata negara ya. Odop itu apa sih? Kapolri punya kepentingan terhadap KPK. Ayo Pak Presiden Prabowo, bagaimana ini kok amburadul seperti ini ya? Copot segera Pak Kapolri. Menteri Jokowi, Kapolri Jokowi, Pangap ABRI Jokowi semua tidak memenuhi standar jabatannya. Kemudian apakah sign kiri belok kanan sudah menjadi kebiasaan umum para pejabat kita? Tidak boleh rangkap jabatan, ternyata boleh. Nah, gimana gajinya? Apa rangkap juga? Ya rangkap lah. Jadi sudah biasa sign kanan belok kiri ya. Apa beda nih Kapolri dengan Jokowi? Penguasa seperti yang punya negara seenaknya urus. DPR baru 4 bulan kerja udah dapat cobaan. Cobaan itu cobaan ya. Bantu suarakan pemakzulan Gibran Bung supaya lebih keras lagi. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar saja diacak-acak apalagi yang di bawah itu. Konoha sengaja dirusak oleh rezim serakah. Bang Refli beri masukan sama Prabowo harus belajar lagi dari negara Georgia. 30.000 polisi dipecat. Kapolri segera diganti. Ayo Prabowo bertindak dong. Ya saudara sekalian, itu saja yang ingin saya share ya. Sekali lagi ya, ini bukan sentimen dan bukan, tetapi ini hal yang menurut saya aneh dari sisi ketatanegaraan. Kok bisa Kapolri mutasi ketua KPK? Begitu ya. Jadi kalau dia bisa memutasi ketua KPK berarti dia lebih tinggi dari DPR. Karena DPR saja nggak bisa lagi mecatnya. Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.